Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahr Syawwalil karim al-mun'im ala man ata'ahu wa taba'a ridah al-muntakim mimman khalafahu wa taba'a hawah alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah al-mutakaffili bi arsaki 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil 'ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hari yang mulia ini, dan di bulan kemenangan ini, serta di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan di dunia serta di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan menyelesaikan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Perlu kita ketahui, setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harapan itu memotivasi kita untuk terus melakukan ibadah sehingga kita bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorong kita untuk terus beribadah. Karena kita tidak tahu ibadah yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah yang telah kita dikerjakan atau ibadah yang akan dikerjakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita 1 bulan penuh dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui kemarin bukanlah sekedar bulan menumpuk amal, bukan sekedar bulan akhir sebuah ujian, akan tetapi bulan latihan amal, bulan awal ujian, dan bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita bisa istiqomah hingga tibanya kematian. Di antara amal-amal yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari di saat Ramadan kemarin kita amat sangat takut kepada Allah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, dan tidak membicarakan yang haram. Semua perintah dan larangan Allah kita patuhi. Selanjutnya, mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati. Mengingat krisis kita saat ini adalah
krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang suami takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, andai seorang istri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendurhakai suaminya. Andai seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan menjadi anak durhaka yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai juga rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat melawan pemimpin yang adil. Sebaliknya, andai pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan hak rakyat, menganiaya rakyat, dan berbuat zalim kepada rakyat. Andai juga seorang atasan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada atasan yang merendahkan dan menginjak-injak hak asasi bawahannya. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari menyakiti sesama. Rasa takut itu pula yang menghalangi orang dari perbuatan aniaya. Dan dengan rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Maka dari itu, kita harus menjaga rasa takut tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal yang harus kita lestarikan yang berikutnya itu qiyamul lail. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Bangun malam amat sangat sulit di hari-hari biasa. Jangankan sholat sunnah 8 rakaat, apalagi sholat sunnah 20 rakaat. Bisa jadi 2 rakaat saja terasa berat. Padahal dalam ayat di atas, sholat sunnah tahajud itu mempunyai derajat istimewa. Kita paham bahwa qiyamul lail itu dianjurkan dalam syariat Islam. Akan tetapi kita terasa sangat berat melaksanakannya. Kita tetap malas menunaikannya meskipun hanya 2 rakaat saja. Namun selama Ramadan ini kita mudah bangun malam, kita ringan melaksanakan tarawih, kita ringan menunaikan sholat tasbih, kita mudah melaksanakan sholat witir, dan kita mudah merutinkan qiyamul lail. Maka setelah berlalunya Ramadan, tetap jagalah semangat qiyamul lail itu dalam 11 bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ibadah itu sulit, memulai ibadah itu tidaklah mudah. Namun yang lebih sulit adalah istiqomah dalam ibadah. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan untuk kebaikan kita. Semoga pada Jumat terakhir di bulan Syawal ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan akhir ibadah puasa, yaitu orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, liman jahada bihi wa
وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عينهم بنظر وانظر بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر